Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin ila an qala wa hiya bi jam'in katsirin afdalu minha fi jam'in qalilin lil khabari sahihi wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala illa li nahwi bid'ati imamihi ay al-kathiru karafidiyyin aw fasikin walau bi mujarradi tuhmati fal aqallu jama'atan balil infiratu afdal. Wahia adapun salat jamaah bi jam'in kathirin afdalu minha fi jam'in qalilin, dengan jamaah dengan jumlah yang banyak jauh lebih utama daripada jamaah dengan jumlah yang sedikit. Nah, jadi kalau sholat jamaah itu semakin banyak jamaahnya maka ini semakin baik. Kalau dibandingkan jamaah yang lebih banyak akan lebih baik daripada jamaah yang lebih sedikit. Ini hanya melihat kuantitasnya saja. Karena nanti ada perbedaan keutamaan bukan hanya dilihat dari jumlah, bukan hanya dilihat dari kuantitas. Lah dasar daripada ini mana? Maka na aktsar fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala, yaitu hadis sahih dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, maka na aktsar, apapun yang itu jauh lebih banyak, fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala, maka ini jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah keniscayaan lebih disukai oleh Allah ini kan berarti karena memang keutamaannya itu jauh lebih besar. Karena karakteristiknya Allah itu akan lebih suka kepada sesuatu yang memiliki keutamaan jauh lebih banyak daripada yang lainnya. Maka dari hadis ini dipahami jamaah yang lebih banyak lebih baik daripada jamaah yang sedikit. Ini kalau hanya melihatnya dari sisi kuantitas saja, dari segi jumlah saja. Illa linahwi bid'ati imamihi ayil kathiri, kecuali kalau ada bid'ah imamnya. Maksudnya demikian, jamaah yang banyak imamnya ahli bid'ah, kemudian jamaah yang sedikit imamnya imam yang lurus. Mana yang lebih baik? Berarti jamaah yang lebih sedikit lebih utama daripada jamaah yang banyak karena faktor imamnya itu bid'ah. Contohnya bid'ah itu apa? Karofidiyin, seperti imamnya alirannya aliran Rafidhah. Ini sekarang sudah nggak ada. Au fasikin, atau imamnya imam fasik. Imam fasik itu adalah imam yang senang atau yang gemar melaksanakan dosa-dosa kecil ini. Ini namanya fasik. Jadi bukan imam yang benar-benar lurus fi siratil mustaqim, tetapi adalah imam yang memang kadang-kadang kadang-kadang nggak lurus lah. Ini namanya fasik. Ya. Maka ini juga termasuk jamaah dipengaruhi oleh kualitas imam. Semakin baik imamnya, semakin baik jamaahnya. Sebagaimana semakin banyak jumlah jamaahnya, maka itu semakin baik. Ini berarti yang dilihat itu selain kuantitas adalah kualitas daripada imam itu sendiri. Nah, kemudian walau bimujarradi tuhmati, meskipun itu hanya sekedar dugaan, dugaan daripada imamnya ini kayaknya bukan orang soleh, ini imamnya kayaknya bukan bla 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 lah. Itu juga sudah cukup untuk mengurangi kualitas daripada jamaah. Fal aqallu jama'atan fal intiratu afdal. Kalau imamnya tadi adalah imam fasik, maka jamaah yang lebih sedikit jauh lebih utama daripada jamaah yang lebih banyak. Atau bahkan sholat munfarid itu jauh lebih utama daripada sholat jamaah tapi imamnya fasik. Imamnya fasik. Balil infiradu abdul.
Kada qalahu syekhuna tab'an li syekhihi Zakaria rahimahullah ta'ala. Lah, ini adalah penegasan yang disampaikan oleh guru kita Imam Ibnu Hajar. Beliau mengambil apa yang disampaikan oleh gurunya Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Kemudian wa kada law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkani awish syurut. Begitu pula ketika imamnya itu tidak meyakini adanya rukun-rukun di dalam sholat atau tidak meyakini sebagian daripada syaratnya sholat. Ya, bisa juga ini dikatakan imamnya nggak hafal rukun sholat. Maka ini jamaah yang diimami oleh imam yang tidak hafal rukun sholat ini kualitasnya kurang. Meskipun secara kuantitas banyak, tetapi kualitasnya kurang. Maka di sini lebih baik jamaahnya sedikit tapi berkualitas daripada jamaahnya banyak tetapi tidak berkualitas. Ini kan kita kalau berbicara tentang bandingan ya, maksudnya bandingan banyak tapi tidak berkualitas sama sedikit tapi berkualitas. Lebih mana? Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Tapi kalau jamaah secara banyak secara kuantitas, kualitasnya juga lebih. Ini sudah jelas mutlak. Jadi itu lebih baik daripada yang lainnya. Ini kalau kita membandingkan. Artinya kalau tidak ada jamaah kecuali ya yang ngimamin itu nggak paham apa, nggak hafal syarat dan rukun, itu jauh lebih baik daripada nggak ada jamaah gitu. Maksudnya demikian. Lah perbandingan jamaah yang lebih sedikit atau bahkan sholat sendirian itu hanya kalau imamnya fasik. Nah, imamnya fasik itu kan memang orang yang memang tidak layak jadi imam lah. Orang fasik itu kalau di dalam fikih itu digambarkan al-musirru al-sohoir. Jadi orang yang memang terus-menerus melaksanakan dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar ini kan bahaya ini. Ini kalau dilakukan secara sengaja ini nanti bisa keluar daripada Islam, itu bahaya. Bisa jadi nanti semacam itu. Wa in ata biha li'annahu yaqsidu biha an-nafliyata wa huwa mubtilun indana. Ini hanya perbedaan di kalangan Syafi'iyah saja ya. Kalau orang meyakini fardu itu sebagai sunnah, ini kan sholatnya tidak sah tetapi versi madhab Syafi'i. Artinya kalau kita orang bermadhab Syafi'i kok imam di dalam imam atau makmum kepada orang yang tidak meyakini rukun-rukun tertentu yang memang itu jelas rukun di dalam madhab Syafi'i, maka ini bisa membatalkan sholat. Ini kalau keyakinan daripada makmumnya itu adalah madhab Syafi'i. Au qaunil qalili bi masjidin mutayaqqonin atau mutayaqqonin hilla ardihi au mali banihi, atau ya, jamaah di dalam masjid ya meskipun sedikit tetapi bangunan masjid itu sudah jelas-jelas kehalalannya, baik kehalalan donaturnya ataupun kehalalan orang yang membangunnya, maka itu jauh lebih baik ya. Misalkan ada dua masjid yang pertama dibangun dengan uang syubhat tapi jemaahnya banyak, masjid yang kedua itu dibangun dengan uang pribadi yang sudah jelas-jelas halalnya. Sekarang mana yang lebih baik? Jamaah di masjid yang satu itu tadi meskipun jamaahnya banyak, atau masjid kedua meskipun jamaahnya sedikit? Ya maka ini lebih baik di masjid yang jamaahnya sedikit tetapi bangunan masjid itu sudah jelas kehalalan uang yang digunakannya, daripada masjid besar tapi uang syubhat. Nah, ini ya. Tetapi kan standar syubhat itu kan masih remeng-remeng juga gitu. Au ta'attala masjidun qaribun au ba'idun minha al jama'ati bi hubatihi anhu likaunihi imamahu. Atau kayak gini. Kalau kita sholat jamaah di masjid yang banyak jamaahnya, maka di masjid yang dekat kita itu tidak ada jamaah. Misalkan Pak Idat jadi imam Masjid Al-Muhajirin, tapi sesekali Pak Idat ingin jamaah di tempat yang banyak jamaahnya, di Al-Birru. Nah, tetapi dengan kepergian Pak Idat, nanti Al-Muhajirin gak ada jamaah. Kalau semacam ini, maka sholat di tempatnya sendiri itu jauh lebih baik, lebih utama daripada sholat di tempat lain, meskipun jamaahnya banyak. Ya ini kan saya katakan, ini kan berarti persepsinya itu sangat-sangat luas. Ya untuk mengukur jamaah itu lebih utama mana, ya lebih baik mana, ini cara pandangnya bukan hanya dari kuantitas saja, tetapi dari kualitas saja. Tetapi juga kualitas. Bukan hanya kualitas dan kuantitas, dari aspek sosial keagamaannya juga dilihat. Ini luar biasa, sosial keagamaannya dilihat. Ya ini kan
Kalau bukan karena sosial keagamaan, apa coba? Kita sholat jamaah, kalau kita pergi kok nggak ada orang jamaah, ini kan berarti membangun sosial, tetapi adalah sosial yang religius. Sehingga orang-orang itu jamaah diimami oleh kita, itu jauh lebih baik. Ya, ini. Kemudian, au yahdurun nasu bihudurihi, atau imamnya memang imam yang disenangi oleh jamaah. Kalau Pak Idan ngimami maka jamaahnya banyak. Kalau Pak Idan gak ngimami jamaahnya sedikit, maka lebih bagus mana? Ya Pak Idan jadi imam saja meskipun jamaahnya itu-itu saja, daripada harus keluar masjid. Kemudian sholat di tempat lain yang jamaahnya lebih banyak. Ini kan berarti sedang membangun komunitas sosial religius ini kan. Agama melihat aspek itu juga. Ya. Faqalilul jam'i bidzalika afdalu min katsirihi fi ghairihi. Maka jamaah yang lebih sedikit di itu jauh lebih utama daripada banyaknya jamaah tetapi di lain masjid tadi. Bal bahasa ba'duhum annal infirada bil muta'attili anis sholati fihi bi ghaibatihi afdalu. Ya, meskipun ada sekelompok orang yang mengatakan kalau imam yang biasa jadi imam itu pergi, maka kalau nggak ada orang yang pantas atau tidak sanggup atau tidak mampu untuk ngimami, ya sholat sendirian lebih baik. Ini menurut sebagian. Tetapi tetap jamaah itu akan jauh lebih baik daripada sholat sendirian. Karena jamaah itu yang dilihat itu adalah kelompoknya, bukan perorangannya. Maka satu satu dengan yang lainnya itu akan saling melengkapi. Bisa jadi yang satu tidak khusyuk pas takbiratul ihram, kok ada yang khusyuk pas takbiratul ihram, maka dianggap khusyuk semuanya. Yang satu khusyuk di dalam bacaan Fatihahnya, yang lain kok tidak, maka dianggap khusyuk semuanya. Nah, ini maksud daripada apa yang tadi dibaca. Wal aujau khilafuhu. Ya, ini tetapi pendapat yang kuat itu kebalikannya. Maksudnya tetap sholat jamaah itu akan jauh lebih baik meskipun imam yang biasa ngimami itu tidak ada. Walau kana imamul qalili aula bil imamani li nahwi ilmin kana al khuduru indahu aula. Nah, kalau imam jamaah yang sedikit itu ternyata imamnya jauh lebih pintar daripada imam jamaah kedua meskipun jamaahnya lebih banyak. Mana yang lebih utama? Maka imam yang punya ilmu jauh lebih utama daripada imam yang tidak punya ilmu meskipun jamaahnya lebih banyak. Nah, ini kan berarti kan melihat kualitas imannya, kualitas imamnya. Jadi ternyata kualitas jamaah itu diukur juga dengan kualitas imamnya ini. Walau ta'aradul khusyu'u wal jama'atu fahya awla kama adbaku alaihi haitsu qalu inna fardul kifayati abdulu minas sunnati. وعبد الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشى مع الجماعة في أكثر صلاته. Sekarang pertanyaannya, kalau sholat sendirian khusyuk, kalau sholat jamaah tidak khusyuk, mana yang lebih utama? Sholat jamaah atau sholat sendirian? Nah, di sini ada yang mengatakan kalau ada khusyuk dan jamaah ini bertentangan, mana yang lebih utama? Fahya aula. Sholat jamaah jauh lebih utama daripada sholat sendirian. Kenapa demikian? Karena keutamaan jamaah itu sudah pasti. Ya, ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati abdulu min sholatil baddi bisab'in wa ishrina darajah. Nah, keutamaan jamaah ini sudah pasti. Berbeda dengan khusyuk. Yang namanya khusyuk kan barang tidak nampak. Khusyuk ini kan barang tidak nampak. Tidak semua orang kan bisa melihat kekhusyuan. Bisa jadi kita merasa khusyuk padahal tidak khusyuk. Oleh karenanya, kalau ada orang beranggapan saya sendirian kok merasa lebih khusyuk daripada sholat jamaah, ya maka mana yang lebih utama? Tetap sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Meskipun sholat sendirian itu dianggap lebih khusyuk. Karena tadi ya, khusyuk ini adalah sesuatu yang tidak nampak. Bisa jadi itu adalah anggapan kita sendiri padahal kenyataannya tidak khusyuk. Karena ini adalah masalah-masalah yang tidak bisa dipublish lah. Orang-orang lain tidak tahu apakah panjenengan khusyuk atau tidak. Ya bisa jadi ada orang sholatnya kok nunggu terus lihat ke tempat sujud ya dikira khusyuk padahal ngantuk kan ada. Kan ada. Makanya ini sesuatu yang
tidak ada indikatornya khusyuk itu. Karena itu adalah khusyuk ini kan kembalinya ke pribadi masing-masing. Karena nggak ada standar yang jelasnya, maka fikih tetap fikih itu tetap mendukung mana yang memiliki standar yang jelas. Apa itu? Ya tadi itu jamaah itu. Karena hadisnya jelas, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa isyrina darajah. Nah, hal ini kenapa sholat jamaah itu lebih utama? Karena inna fardul kifayati afdalu minas sunnati. Karena fardu kifayah itu jauh lebih utama daripada sunnah. Jamaah ini kan fardu kifayah, mu'tamad. Meskipun di dalam fikih yang lain dikatakan jamaah ini sunnah muakkadah, tetapi yang mu'tamad sholat jamaah ini fardul kifayah. Ya kalau kita baca Fathul Qorib maka di situ sunnah muakkadah, tetapi yang mu'tamad jamaah itu adalah fardul kifayah. Sedangkan khusyuk adalah sunnah. Ya. Antara fardul kifayah dan sunnah mana yang lebih utama? Fardul kifayah. Oleh karenanya sholat jamaah jauh lebih utama daripada khusyuk. Nah ini karena melihat daripada jenisnya. Wa aftal Ghazali wa tabi'ahu Abul Hasan Al-Bakri bi syarhil kabiri alal minhaj bi awlawiyatil infiradi liman la yakhsha'u ma'al jama'ati fi aktsari salatihi. Nah, berbeda dengan Imam Ghazali, ini juga pernah saya sampaikan dan diikuti oleh Sayyid Hasan Al-Bakri di dalam Syarhil Kabir. Beliau mengatakan sholat sendirian tapi khusyuk ini jauh lebih baik daripada sholat jamaah tetapi tidak khusyuk. Ya. Dan ini ditunjukkan mana? Kalau dia terus-menerus tidak khusyuk di dalam sholat jamaah. Kalau tidak terus-menerus gimana? Tetap sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Misalkan Pak Idat, kalau sholat sendirian khusyuk, tetapi kalau jamaah tidak khusyuk. Dan itu terjadi secara berulang-ulang. Lah ternyata saya kalau jamaah kok nggak khusyuk ya. Maka tetap sholat menurut Imam Ghazali khusyuk itu jauh lebih utama daripada sholat jamaah. Ini adalah pandangan Imam Ghazali ya. Tetapi realnya sholat jamaah itu akan jauh lebih khusyuk daripada sholat sendirian. Monggo panjenengan coba sholat sendirian di rumah itu kan perasaannya ini kan nggak nyaman. Iya kan? Ya sholat jamaah di rumah itu kan pengennya cepet-cepet selesai. Sholat jamaah di rumah itu kan lari-lari. Tapi kan kalau di masjid, kalau sholat sendirian di rumah kan semacam itu perasaannya. Kalau sholat jamaah di masjid kan enggak. Tenang kita itu. Apalagi kalau masjidnya ASEAN, karpetnya besi. Wah nyaman biasa itu. Makanya termasuk fasilitas yang memadai di dalam masjid itu ternyata itu menimbulkan kenyamanan tersendiri. Manakala orang sudah nyaman, kekhusyuan itu kan mudah didapat itu. Ya kalau sholat mati lampu, AC mati, kipas mati, saya yakin nggak ada yang khusyuk itu. Nah makanya ini termasuk luar biasa takmir masjid depan itu ya, fasilitas yang luar biasa, sholatnya khusyuk-khusyuk dan betah di masjid nggak keluar-keluar ya. Tiduran nggak apa-apa ya. Itu ya, tidurnya orang alim itu luar biasa meskipun di dalam masjid karena fungsi masjid itu umum itu. Qala syekhuna wa huwa kadalik. Nah, kata guru kita Imam Ibnu Hajar ya seperti itu juga. Infata fi jami'iha. Hal ini kalau ternyata khusyuknya tidak ada sama sekali. Maksudnya sholat sendirian tapi khusyuk itu jauh lebih utama daripada sholat jamaah. Kalau memang kita selama jamaah itu tidak ada khusyuknya sama sekali. Tetapi kalau khusyuknya itu kadang-kadang muncul, ya maka jamaah jauh lebih utama daripada sholat sendirian. Dan ini umumnya orang ini kan sholat jamaah bisa khusyuk di awal. Nanti kalau imamnya bacanya lama jadi nggak khusyuk. Nanti kalau sudah mau salam khusyuk lagi kan bisa. Nah, itu jauh lebih utama jamaah daripada sendirian. Jadi kalau khusyuknya datang dalam satu waktu, nah ini tetap bisa menjadikan sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Wa ifta ibni Abdis Salami bi annal khusyu'a aula mutlaqan innama ya'ti ala qawli annal jama'ata sunnatun. Nah, pandangan Izzuddin bin Abdus Salam yang mengatakan bahwasanya khusyuk itu jauh lebih utama daripada sholat jamaah secara mutlak.
Meskipun ya, kita dalam berjamaah itu tidak khusyuk sama sekali, ataupun kita di dalam jamaah khusyuknya sebagian saja. Kalau menurut Izzuddin bin Abdul Salam, maka sholat sendirian jauh lebih utama daripada sholat jamaah. Nah, pandangan Izzuddin bin Abdul Salam ini pandangan yang menurut pendapat bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi kan saya katakan di awal, ada yang mengatakan jamaah itu hukumnya sunnah, ada yang mengatakan jamaah itu fardul kifayah. Yang utama di dalam madhab kita, jamaah itu hukumnya fardul kifayah. Harus ada yang jamaah, perwakilan daripada muslim yang lainnya. Ya. Walau ta'aradu fadilatu sama'il qur'ani minal imami ma qillatil jama'ati wa adamu sama'ihi ma'a kasratiha kanal awwalu afdal. Sekarang demikian permasalahannya. Jamaah sedikit tetapi makmum bisa mendengarkan bacaan imam, atau jamaah banyak tapi makmum tidak bisa mendengarkan bacaan imam. Gambarannya jamaah di Masjid Al-Muhajirin yang ketika imam baca Al-Quran kita bisa mendengarnya, lebih utama mana sama jamaah di luar Masjid Al-Muhajirin tapi kita jamaahnya itu di emperan jalan. Jadi misalkan di Masjid Agung sampai ke emper-emper sehingga kita tidak bisa mendengar bacaan imam. Mana yang jauh lebih utama? Yang bisa mendengar bacaan imam ini jauh lebih utama daripada yang tidak mendengarkan bacaan imam, meskipun jumlahnya jauh lebih banyak. Ini juga bisa menjadi pertanyaan, ya. Kalau jamaah di dalam masjid itu lebih sedikit, sedangkan jamaah di luar masjid itu jumlahnya lebih banyak, mana yang lebih utama? Di dalam masjid meskipun jamaahnya sedikit itu jauh lebih utama daripada di luar masjid meskipun jamaahnya banyak. Nah ini kan dulu pernah saya sampaikan, ya, keutamaan ini bisa dipengaruhi oleh tempat, bisa juga dipengaruhi oleh waktu. Ya, makanya dulu di dalam masjid ini li'anna thawab al-muta'alliq atau al-ibadata al-muta'alliqatu bil makan aula minal ibadati al-muta'alliqatu bil waqt. Ya, kemudian yang berkaitan dengan tempat itu jauh lebih utama daripada yang tidak berhubungan dengan tempat. Makanya sholat di masjid sama sholat di rumah kalau sama-sama khusyuk lebih utama mana? Di masjid. Jamaah sama tidak jamaah lebih baik mana? Jamaah. Kalau misalkan di masjid tapi tidak jamaah, di luar masjid tapi jamaah. Nah kalau semacam ini khilaf. Kalau jamaah di masjid lebih sedikit, jamaah di luar masjid lebih banyak, mana? Tetap di masjid yang lebih sedikit itu tetap lebih utama daripada di luar masjid meskipun banyak. Wa yajuzu limunfaridin ayyan wiyal ibtida'a bi imamihi asna'a sholatihi. Diperbolehkan juga bagi orang yang sholat munfarid niat untuk menjadi makmum ketika di tengah-tengah sholat. Wa in ikhtalafat rakaatuhuma, meskipun rakaatnya berbeda. Lakin yukrahu dalika lahu duna ma'mumin kharaja minal jama'ati linahwi hadati imamihi fala yukrahu lahu ad-dukhulu fi jama'atin ukhra. Akan tetapi ini dimakruhkan baginya kecuali makmum yang terpaksa keluar daripada jamaah karena hadas lalu kemudian ikut jamaah yang lain. Maksudnya demikian. Kita sholat sendirian. Setelah kita sholat sendirian, ternyata ada orang di depan kita sholat lagi. Ya, misalkan tadi kita masuk masjid, dikira orang itu sudah sholat itu ya. Ternyata baru salam dari sholat sunnah, panjenengan takbir. Setelah panjenengan dapat 1 rakaat, orang di depan panjenengan itu sholat fardu. Lah panjenengan tadi kan meskipun sudah mendahului, di depan baru sholat, boleh gak kita jadi makmum yang di depan kita? Boleh. Cukup kita merubah niat. Ya Rabb, ngerendek di dalam hati saya niat jamaah yang di depan kita. Meskipun rokaatnya berbeda, imamnya baru dapat 1, kita sudah dapat 2 rokaat. Pertanyaannya, kita sudah dapat 4, meskipun beda ya, beda. Yang penting sholat jamaah itu nggak dipermasalahkan rokaat 1 harus dengan rokaat 1, nggak harus disyaratkan rokaat 2 harus dengan rokaat 2, tidak. Yang penting setiap 2 rakaat itu tasyahud. Ya kalau jadi makmum yang penting ikuti imam. Lah pertanyaannya kayak gini. Yang makmum sudah dapat 1 rakaat, kemudian ngikuti imam yang belum dapat 1 rakaat, nanti kan makmum akan lebih selesai terlebih dahulu.
Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, makmum salam terlebih dahulu atau salamnya nunggu imam? Ya, nunggu imam. Yang muktamad salamnya nunggu imam. Ya, jadi biar imamnya menyelesaikan rakaat dulu baru salam bareng. Nah, ini saking utamanya sholat jamaah, akhirnya kasus-kasus yang semacam ini juga dibahas. Ini kan jadi luar biasa, kita paham. Jadi kalau kita paham itu nanti nggak bingung kita. Pokoknya jamaah kapanpun itu waktunya pasti akan bisa kita laksanakan. Nah, kemudian faidak tada bil asna'i lazimahu muwafaqatul imami. Kalau kita tadi misalkan mengikuti imam di tengah-tengah sholat kita, maka kita wajib mengikuti seluruh gerakan imam. Summa idza farwa awalan kamasbukin wa illa fangtidaruhu abdul. Nah, kalau ternyata makmumnya selesai lebih dahulu daripada imamnya, ya, kalau imamnya lebih dahulu daripada makmumnya, maka berarti makmum ini seperti makmum masbuk. Makmum masbuk itu tugasnya kan menyempurnakan rakaatnya. Misalkan panjenengan nggak ngeh, misalkan kirain orang yang di depan panjenengan itu sudah sholat ba'diyah, panjenengan masuk masjid sholat sendirian, oh ternyata imam yang kita lihat setelah kita takbiratul ihram itu ternyata dia hanya tasyahud awal, berdiri lagi, panjenengan baru loh, kok baru tasyahud awal ya? Kan kita kan nggak mungkin membatalkan sholat kita, itu tidak boleh. Lalu kita batal baik yang melebu pindah jamaah, itu tidak boleh. Caranya gimana? Tinggal merubah niat kita, status kita jadi jamaah. Imam selesai, kita jadi masbuk. Masbuk ya tetap menyelesaikan sholat ya sesuai dengan jumlah rakaat yang harus dipenuhinya. Lah pertanyaannya, kalau kita sudah selesai, kalau kita sudah dapat 2 rakaat, baru ngeh imamnya mau sholat fardu, boleh kita jamaah. Kita tidak perlu membatalkan sholat kita. Hanya saja kita cukup merubah niat kita yang asalnya munfarid jadi jamaah. Lah nanti kalau imamnya sebelum selesai, kok kita sudah selesai, gampang, fangtidaruhu abdul. Kita boleh 2 pilihan, mau salam duluan tetapi kita niat mufarokoh dulu, atau kita menunggu imam. Kalau mau salam duluan nggak boleh salam, harus mufarokoh dulu, niat mufarokoh. Nah, ketika kita sudah rakaat akhir, di dalam hati kerentek saya niat mufarokoh, saya mufarokoh dengan imam, maka imamnya menyelesaikan rakaat, panjenengan salam. Kalau tidak niat mufarokoh, nunggu imamnya selesai, baru setelah imamnya salam kita ikut salam. Dan ini jauh lebih utama. Ini maksud daripada wa illa fangtidaruhu abdul. Wa tajuzu al mufaraqatu bila udrin ma'al karohati fatupawwatu fadilatul jamaati. Boleh juga mufarokoh tanpa udur. Mufarokoh tanpa udur itu maksudnya udur yang syar'i ya. Udur syar'i itu misalkan bacaan imamnya tidak baik, atau imamnya terlalu lama di dalam imaminya. Nanti akan dijelaskan di sini di bawah ya. Atau kita sedang sholat jamaah, kita lupa jemur kerupuk di genteng, kebetulan imamnya lama. Ini masuk udur syar'i ini. Ya. Atau panjenengan kebelet ya, jamaah sholat subuh, bacaan imamnya panjang, perut panjenengan mules, mufarokoh saja panjenengan sholatnya ngebut. Lah itu boleh itu, ya. Membatalkan sholat itu tidak boleh, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tetapi kalau terpaksa imamnya lama, sedangkan kita dalam keadaan terdesak, mufarokoh panjenengan sholat lanjut sendirian, salam mendahului, kabur habis itu kan jadi masalah. Jadi panjenengan gak usah bingung-bingung ya, daripada panjenengan gerendek apalagi ngempet. Nah ini kan repot itu. Pas sahuri kebetulan imamnya bacanya Yasin setiap sholat subuh, makmum yang di belakang itu bingung, lah arep layu metu ya ora kepenak, khawatir dosa. Tetapi kalau nunggu selesai ya Allah bisa cipirit nganti ini ya. Gimana solusinya? Tinggal mufarokoh, niat mufarokoh, kita sholat sendirian sampai selesai kan. Imamnya belum selesai, kita sudah selesai sendirian. Di komentar orang, lo kamu jalan sendirian, mufarokoh. Saya kan sudah ngaji fikih, jadi tahu yang namanya mufarokoh. Nah, itu enggak dosa itu, enggak. Langgar seperti itu tinggal dilakoni sekali-kali, bikin heboh itu ya. Yang gitir itu ya, Baiko itu ya boleh. Kemudian wal mufarokotu biutrin. Mufarokoh ini, sekarang kayak gini, saya belum menjelaskan. Kalau mufarokohnya tanpa udur,
kalau memisahkan diri dari imamnya tanpa udzur, maka itu hukumnya makruh ini. Ya, misalkan tanpa udzur itu maksudnya udzur syar'i ya. Kita sholat misalkan, kita ngerendeng, lah imam jadi suwe nemen karepe dewek itu imamnya pengennya cepet. Kemudian sudah imamnya bacanya lambat, lama lagi. Lah sudahlah saya muparokoh saja. Muparokahnya kita ini kan tanpa udzur syar'i sebenarnya. Ini karena selera kita pengennya cepet. Kalau udzur syar'i itu misalkan kita itu loyo, tidak kuat berdiri lama, oh dilalah bacaan imamnya itu dawa atau panjangnya itu di luar normal lah. Di luar normal itu maksudnya sholat rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Mu'minun, rakaat ketiga Al-Baqarah misalkan. Ini kan berarti panjang yang di atas normal, yang tidak mungkin atau secara umum itu ketika diikuti memberatkan. Ya tetapi kalau masih normal itu ya makruh itu. Oke, karena itu bukan termasuk udzur. Wal mufaraqatu bi udrin. Adapun mufaraqah itu diperbolehkan dan tidak makruh kalau memang ada udzur syar'inya. Nah, udzur syar'i seperti apa? Karu khositar ke jamaatin, sebagaimana keringanan-keringanan yang diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat jamaah. Ini adalah jenis-jenis keringannya banyak ya, seperti hujan lebat ataupun lain sebagainya. Ini boleh meninggalkan jamaah. Wa tarkihi sunnatan maksudatan katasyahudi awalin. Atau memang imamnya meninggalkan tasyahud awal. Panjenengan misalkan tasyahud awal itu kan sunnah ab'ad, sunnah yang memang dianjurkan untuk dilaksanakan. Kalau imamnya senangnya tidak tasyahud awal, ya sudah, boleh kita itu mubarokah tanpa makruh. Wa kunutin, atau imamnya tidak kunut, sedangkan kunut itu adalah sunnah ab'ad menurut Syafi'i, maka boleh mufaraqah. Wa suratin, imamnya tidak membaca surat sunnah, maka boleh kita mufaraqah. Wa tatwilihi wa bil ma'mumi du'fun aw syughlun la yufawwitu fadilataha.